Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan suami istri itu bukan cuma tentang cinta dan kasih sayang saja, tapi juga tentang memahami kebutuhan satu sama lain, termasuk soal urusan ranjang. Tapi jujur saja, nggak semua pasangan lancar-lancar aja di bagian ini. Ada yang diam-diam memendam kecewa, ada juga yang malah sering berujung pertengkaran. Saya dan suami adalah salah satu contoh nyata. Kami sering bertengkar gara-gara masalah hubungan intim. Awalnya sih semua terasa indah, harmonis, dan penuh gairah. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kenapa hubungan intim kami mulai terasa hambar. Saya merasa suami mulai cuek, sementara saya butuh lebih banyak perhatian. Sedangkan suami merasa saya terlalu menuntut dan gak peka dengan capeknya dia setelah bekerja. Nah, dari sinilah percikan-percikan konflik mulai muncul. Masalah kecil yang gak diselesaikan akhirnya jadi besar. Awalnya cuma ngambek-ngambekan, lama-lama jadi perang dingin. Kadang hanya gara-gara saya menolak ajakan suami saat mood sedang buruk, dia jadi mendiamkan saya seharian. Atau sebaliknya, saat saya sedang butuh kehangatan, suami malah asyik main HP atau ketiduran di sofa. Rasanya kok kayak gak dihargai, ya? Setelah sekian lama dipendam, akhirnya meledak juga. Kami bertengkar hebat, saling menyalahkan, saling ngungkit, bahkan sempat saling diam sampai beberapa hari. Tapi di balik marah itu, sebenarnya kami sama-sama kecewa dan bingung. Saling menuntut dipahami, tapi sama-sama nggak paham bagaimana cara mengungkapkannya. Dari situ saya mulai sadar, ternyata masalah hubungan intim itu nggak bisa dianggap sepele. Bukan cuma soal fisik, tapi lebih ke soal rasa dihargai, merasa diinginkan, dan merasa dicintai. Komunikasi jadi kuncinya, tapi sayangnya ini yang justru sering kami abaikan. Kami berasumsi pasangan pasti ngerti sendiri tanpa perlu dibicarakan. Ternyata, itu kesalahan besar. Saya mulai memberanikan diri untuk mengajak suami bicara serius, tanpa nada menghakimi, tanpa emosi. Saya ungkapkan perasaan saya dengan jujur tentang rasa kecewa, kesepian, dan keinginan saya agar hubungan intim kami bukan sekadar kewajiban, tapi momen yang penuh cinta. Ternyata suami pun merasakan hal yang sama. Dia merasa lelah dan tertekan, bukan karena nggak sayang, tapi karena bingung bagaimana menunjukkan perhatiannya dengan cara yang saya harapkan. Dari situ kami belajar untuk lebih terbuka. Kami mulai mencoba membangun suasana yang lebih nyaman sebelum berhubungan. Bukan langsung to the point, tapi diawali dengan hal-hal kecil yang sederhana namun bermakna. Seperti pelukan hangat, obrolan santai tanpa gadget, atau sekadar pijatan ringan setelah seharian beraktivitas. Saya pun belajar untuk memahami kondisi suami, bahwa dia juga manusia biasa yang punya lelah, bukan robot yang selalu siap kapanpun saya inginkan. Selain komunikasi, kami juga mulai menyadari pentingnya menjaga kualitas hubungan intim itu sendiri. Bukan soal seberapa sering, tapi bagaimana caranya agar setiap momen terasa spesial. Kami mencoba hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah kami lakukan. Nggak harus aneh-aneh, cukup dengan mengubah suasana kamar, menyalakan lilin aromaterapi, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Lambat laun, kami mulai menemukan kembali kenikmatan dalam hubungan suami istri. Bukan lagi kewajiban yang terpaksa dilakukan, tapi menjadi momen kebersamaan yang ditunggu-tunggu. Pertengkaran soal hubungan intim pun perlahan berkurang. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kami belajar untuk lebih saling memahami dan terbuka. Yang paling saya syukuri adalah, dari konflik ini kami justru jadi lebih dekat. Kami belajar bahwa hubungan intim bukan cuma soal pemenuhan kebutuhan biologis, tapi lebih dalam lagi, sebagai bentuk ungkapan kasih sayang, penghargaan, dan cara menjaga kehangatan rumah tangga. Saya yakin, banyak pasangan di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa. Sering bertengkar gara-gara masalah hubungan intim, tapi nggak pernah benar-benar membicarakannya dengan jujur. Padahal, komunikasi yang baik bisa menjadi kunci utama untuk memperbaiki semuanya. Jangan pernah merasa gengsi atau malu untuk membicarakan hal ini dengan pasangan. Karena kalau dibiarkan terus-menerus, pertengkaran kecil bisa berubah menjadi jurang pemisah yang dalam. Hubungan intim itu memang bukan segalanya,
Tapi dari sanalah keintiman emosional bisa terbangun. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan rutinitas, sampai lupa bahwa pasangan kita butuh sentuhan, perhatian, dan kasih sayang yang nyata. Jangan sampai karena malas membicarakan hal sensitif, kita justru kehilangan momen-momen indah yang seharusnya bisa menguatkan ikatan suami istri. Setelah semua yang kami lalui, saya jadi semakin percaya, pertengkaran dalam rumah tangga itu bukan tanda kehancuran, tapi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan memperbaikinya bukan dengan saling menyalahkan, tapi dengan duduk bersama, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin sedang mengalami hal serupa, sering bertengkar gara-gara masalah hubungan intim, coba deh mulai buka hati dan ajak pasangan ngobrol dari hati ke hati. Jangan tunda-tunda, karena hubungan yang harmonis itu harus diusahakan, bukan cuma ditunggu datang sendiri. Akhirnya, pertengkaran yang dulu sering membuat kami lelah, kini menjadi pelajaran berharga. Kami jadi lebih mengenal satu sama lain, lebih peka terhadap kebutuhan pasangan, dan lebih menghargai momen-momen kebersamaan. Ternyata, hubungan intim yang berkualitas bukan soal seberapa sering, tapi seberapa dalam rasa cinta yang kita curahkan di setiap momen itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.